Kita masuk ke soal nomor 6. Grafik fungsi Y sama dengan cos X min Pi per 6. Ya, saya akan membuat dulu ya. Y sama dengan cos X. Nah, saya akan buat sudut-sudutnya ya. 30 derajat, 60, 90, 120 ya. 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360. Ya, ini adalah sumbu X-nya ya. Lalu saya akan membuat terlebih dahulu untuk Y sama dengan cos X. Y sama dengan cos X, artinya satu periodenya adalah 360 derajat. Jadi ya, 360 dibagi 2 itu 180. Di sini ya. Nah, gambarnya tuh seperti ini. 180 dibagi 2 itu 90. Ya. 180 ke 360, maka titik tengahnya adalah 270. Sini. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Ini adalah 1, ini min 1. Seperti ini. Nah, kayak gini. Ya, inilah Y sama dengan cos X. Lalu yang ditanya adalah Y sama dengan cos X. Habis itu min Pi per 6. Artinya digeser ke kanan sebesar 30 derajat. Ya, maka semuanya saya geser ke kanan 30 derajat. Maka berawal dari sini. Ya, ini kan saya geser 30 derajat, jatuh di sini. 180 ditambah 300, 180 ditambah 30 di sini. Ini adalah pembatas tengahnya ya. 270 ditambah 30 maka menjadi 300. Maka jadi seperti ini kurang lebihnya. Nah, seperti ini memotong 30 dan seterusnya. Ya, inilah gambarannya untuk Y sama dengan cos X min Pi per 6. Jawaban yang tepat itu adalah poin E. Nah, kita lihat di sini 2Pi per 3. Itu kan 120 ya, sesuai ya di sini ya. Tuh. Lalu ada ini 5Pi per 3. 5Pi per 3 itu artinya 300 derajat. Di sini sama ya. Lalu nanti titik tengahnya ini pembagi periode itu pada sudut 210 derajat ya. Ini betul 210 derajat ini. Ya, begitu ya guys. Ada gambaran ya? Ya, saya lanjutkan ke soal nomor 7. Y sama dengan sin 3x plus 20. Oke, saya akan mencari Y sama dengan sin 3x terlebih dahulu ya. Untuk Y sama dengan sin 3x, maka nanti artinya satu periodenya 120. Dari mana Mbak? Karena satu periodenya itu adalah 360, saya bagi dengan 3. Ya, dari bagi ini. Maka menjadi 120 derajat. Saya akan buat seperti ini ya. Ini berarti 0, di sini ada sumbu Y, di sini ada sumbu X, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, 100. Nah, kayak gini ya, Dek. Oke, 120 dibagi 2 adalah 60. Saya buat seperti ini. Nah, sin itu bentuknya kayak gini ya, Dek. Nah, maka nanti yang di sini tuh 120 dibagi 2, sini ada 60. Lalu yang menjadi bukit 60 saya bagi dengan 2, 30 derajat ya. Nah, ini 30 derajatnya. Ini adalah 1. Sini min 1, 30 derajat ke atas seperti ini. Oke. Lalu 60 ke 120 yang menghadap ke lembah itu berarti 90 derajat ya pembaginya ya. Nah, di sini. Oke, saya akan gambar terlebih dahulu. Inilah sin 3x. Kurang lebihnya seperti ini ya, Dek. Nanti kalian perbaiki di rumah menggunakan milimeter blok. Biar lebih bagus ya. Oke, lanjut. Inilah Y sama dengan sin 3x.
Lalu kita akan membuat Y sama dengan sin 3 X plus 20. X plus 20 itu artinya digeser kemana? Ke kiri ya. Kalau plus itu justru ke kiri. Kita geser ke kiri 20 derajat. Kalau menggeser ke kiri itu dari belakang ya. Kalau menggeser ke kanan, kayak poin berapa ya tadi ya? Nomor 6 itu kan negatif ya. Artinya digeser ke kanan, itu dari sini kita ngerjainnya. Tapi kalau digeser ke kiri, ngerjainnya dari sini. Oke ya, 120 saya geser 20. Tadi di sini awalnya. Ya, 90 saya geser 20 ke belakang. Jadi di sini. Nah, begini ya. Ini ke bawahnya kayak gini. Lalu ini 60 saya geser 20 jadi 40 di sini. 30 saya geser 20 jadi 10 ya. Jadi kayak gini. Oke. Ya. Lalu titik 0 derajat saya geser 20 kan jadi negatif 20. Maka nanti berakhir di situ. Oke ya, saya akan buat ini. Begini jadinya. Nah, kayak gini. Oke. Seperti ini. Yap. Nah, kayak gini ya, Dek. Inilah Y sama dengan sin 3 X plus 20. Mana ya, Dek? Jawaban yang benar. Kita lihat aja yang titik potong terhadap sumbu X itu di sudut 40 derajat dan 100. Boleh, bisa dilihat dari situ ya. Satu periodenya jatuh di sudut 100 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin E kembali ya, Dek. Ini kita lihat nih, kan tuh 40 dan 100. Ini satu periode ya. Ada lembah dan ada bukit yang terpotong dengan sumbu X ini. Ya, ada bukit dan ada lembah di sini. Oke ya, jawabannya E ya. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 8. Ya, Y sama dengan cos 3X min 45 derajat. Kita akan rubah menjadi Y sama dengan cos 3X min 15 derajat. Cara membacanya adalah nanti digeser ke kanan 15 derajat ya. Nah, kita akan mencari cos 3X terlebih dahulu. Cos itu gambarnya kayak gini ya, Di. Ini untuk cos 3X, maka kita akan mencari satu periode adalah 360 saya bagi dengan 3. Satu periodenya adalah 120 derajat. Ya, maka kesininya tuh 120 derajat terbagi menjadi 2, maka sampai sini 60 derajat. Ya, saya akan gambar dengan selisihnya 15 derajat ya. Kenapa dengan selisih 15 derajat? Karena nanti digeser 15 derajat. Begitu ya. Ini adalah 0. Ini sumbu Y. Sumbu X. 15. 30. 45. 60. 75. 90. 105. 120. Ya, selesai ya. Kan mintanya satu periode tuh 120. Oh, ini kan digeser ke kanan ya. Kalau negatif itu justru ke kanan 15 derajat. Maka saya tambah aja di sini 135 derajat. Oke, saya akan mencari cos 3X terlebih dahulu. Ini adalah 1, sini adalah min 1. Ya. 120 nanti berakhirnya terbagi di sudut 60 derajat. Ya, gambarnya kurang lebihnya seperti ini. Nah. Ya. Nah, inilah untuk Y sama dengan cos 3X. Lalu saya akan geser ke kanan 15 derajat. Ya, maka awalannya tuh dari sini ya. Pada amplitudo 1. Lalu 30 derajat saya geser 15 derajat ini. Titik potong terhadap sumbu X-nya. 60 derajat saya pindah ke 75. Nah, seperti ini. Amplitudo pada min 1. 90 derajat titik potongnya bergeser ke 50. Lalu ini di sini. Nah, oke. Maka gambarnya menjadi seperti ini, deh. Nah, ya, kita sudah
Gambarnya dianggap aja bagus jadi. Nah, begini. Inilah gambaran untuk Y sama dengan 3x min 15 ya. Kalian carilah yang berawal dari 15 derajat, titik potong terhadap sumbu X-nya tuh jatuh di 45 dan 105 derajat. Mana ya? Ini 45, 105, betul. Ini bukan ya. Ini dek salah. Ini salah ya. Ini juga salah. Nah, ini 45 betul, tapi kok dari bawah ya? Salah ya. Maka yang tepat itu adalah poin A. Kita lihat, berawal dari 15 derajat pada amplitudo 1, memotong sumbu X 45 derajat, lalu di 75, ya ini ya. Nilai minimumnya ke atas memotong di 105. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah A. Kita masuk ke soal nomor 9. Y sama dengan negatif cos 6x ditambah dengan setengah. Ditujukan oleh gambar. Nah, nanti ini mempengaruhi amplitudo ya. Saya akan membuat terlebih dahulu untuk Y sama dengan negatif cos 6x. Saya akan mencari satu periodenya terlebih dahulu ya. Rumusnya adalah 360, saya bagi dengan 6, karena ini B-nya adalah 6. 3 bagi 6 itu 60 ya, 60 derajat. Lagi satu periodenya tuh 60 derajat. Nah, kita lihat di gambar. Saya buat dari 10 derajat ya. 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Ini 0 ya. Ini adalah sumbu Y-nya. Nah, adik boleh menggunakan tabel ya, adik. Di sini adalah X-nya. Di sini adalah Y-nya. Y-nya itu adalah min cos 6X ya. Hati-hati ya. Kita masukkan pada saat X-nya 0, negatif cos 0. Cos 0 itu berapa? 1. Maka sini negatif 1. Lalu saya substitusikan pada saat X-nya 20. Maka 6 dikalikan 2. Kita substitusikan pada saat Y-nya negatif cos 6X ya. Maka negatif cos 120. Cos 120 itu sama aja dengan cos 60. Itu di kuadran 2 ya, maka nilai cosnya adalah negatif. Nanti negatif kali negatif jadi positif. Cos 120 itu adalah setengah ya. Maka masukkan saya setengah di situ. Lalu kita masukkan 30 derajat. 30 dikalikan 6 itu adalah 180. Cos 180 itu adalah negatif 1. Negatif 1 kalikan negatif, maka menjadi positif 1. Kita substitusikan pada saat X-nya 40. 6 dikalikan 4 itu adalah 240. Cos 240. Ini masuk ke kuadran 3. Kuadran 3 cosnya negatif, nanti negatif kalikan negatif jadi positif ya. Cos 240 itu sama saja dengan cos 60 ya, setengah ya. Kita masukkan sini setengah. Lalu kita substitusikan pada saat X-nya 50. 50 dikalikan 6X maka 300. Cos 300 ini masuk ke kuadran 4. Kuadran 4 cosnya apa, Dek? Positif ya. Positif nanti dikalikan negatif, justru hasilnya negatif sini. Cos 300 sama aja cos 60. Cos 60 itu adalah setengah. Saya masukkan sini setengah. Ya. Oke, kita akan coba masukkan ya. 0, negatif 1. Ini negatif 1. Ini positif 1. 0, negatif 1. Saya masukkan di sini. 20, setengah. Ya. Ini ibarat kata ini setengah ya, Dek. Di sini adalah min setengah. 20, setengah berarti di sini. 30, plus 1 ya di sini. Oh, 10-nya belum ya. 10 derajatnya ketinggalan, Di. Saya masukkan di sini 10 derajat. Pada saat X-nya 90, maka 6 dikalikan X 60. Cos 60 itu adalah setengah. Depannya ada negatif ya, negatif gitu ya, maka jadi negatif setengah. Ya, kita masukkan di sini negatif setengah. Sini ya. Pada saat X-nya 40, hasilnya setengah. X-nya 50 itu adalah min setengah di sini.
Nah, sekarang kita masukkan pada saat X-nya 60 derajat. 60 dikalikan 6X itu adalah 360. Cos 360. Ini masuk ke kuadran 4, cosnya positif. Tapi depannya ada negatif ya. Kan kita sedang mencari negatif cos 360. Cos 360 itu adalah 1, maka menjadi negatif 1. 60, ya kita substitusikan pada saat X-nya 60, Y-nya adalah negatif 1. Jadi gambarannya kayak gini deh. Nah, inilah gambaran untuk untuk Y sama dengan negatif cos 6X. Oke ya, nanti kalian hitung secara rapi di rumah. Nah, sekarang ternyata kok ditambah setengah. Nah, penambahan setengah ini mempengaruhi amplitudo. Amplitudo itu mempengaruhi sumbu Y ya. Artinya tuh naik setengah. Ya, maksudnya bagaimana Mbak? Maksudnya seperti ini. Yang tadinya negatif 1, saya naikkan setengah dari sini. Yang tadinya di negatif 1, negatif setengah, saya menjadi naik di sini. Ya, yang tadinya setengah, saya naikkan 1 di sini. Setengah tambah setengah kan 1. Yang tadinya Y-nya 1, naik setengah menjadi 1,5 ya di sini ya. Di 1,5 di sini. Nah, ini yang tadinya setengah, saya naikkan 1 jadi di sini. Yang tadinya 0, saya naikkan setengah jadi di sini. Ini negatif setengah ditambah setengah jadi 0. Ini negatif 1 ditambah setengah jadi negatif setengah. Jadi gambar yang baru kayak gini. Nah, naik setengah ya untuk setiap titik yang kita peroleh tadi. Oke. Inilah nilai Y sama dengan negatif cos 6X plus setengah. Mana deh? Kita cari titik potong pada saat sumbu X-nya 10 derajat dan 50 derajat. Untuk poin A jelas salah, ini salah dari atas, kita lihat yang dari bawah ya. Nah ini ya, ini kan pi per 12 itu adalah 15 derajat. Nih kalau gambarnya terlalu kecil, adik bisa lihat ya di bukunya adik semuanya ya. Ini 10 derajat di sini. Nah ini puncaknya di sudut 30 derajat ya, ini di sini 1,5. Nah ini 30 derajat ya, pi per 6 ya, makanya adalah pi per 6, 1,5 atau 1,5. Lalu berakhir di 60 derajat ya, ini pi per 3 60 derajat. Oke, pi per 3 nya naik di setengah, ini setengah di sini, min setengah sorry di sini. Ya, gambar yang tepat itu adalah poin D ya. Silakan kalian cek tuh di gambar yang di buku ya, itu lebih jelas. Oke guys, kita lanjut ke soal nomor 10. Persamaan grafik fungsi di atas adalah, oke guys, di sini grafik fungsi untuk cos ya, karena bentuknya seperti ini. Ini adalah grafik fungsi untuk cos, begini. Ya, ini seperti ini. Ini adalah cos. Ya. Dengan satu periodenya itu adalah 90 derajat, maka 360 dibagi berapa biar 90 derajat itu adalah 4. Oleh karena itu, maka cos 4x gitu guys. Ketemulah cos 4x. Ini salah ya, sin ya. Ya, maka ini cos 4x, cos 4x. Lalu kita mencari amplitudonya aja nih. Ini untuk amplitudo bawah, itu adalah min 2,5. Untuk amplitudo atas, itu adalah setengah ya. Setelah itu, saya akan mencari untuk batas amplitudo atas, maksimum dan minimumnya ya, amplitudo bagian bawahnya. Awalnya itu adalah 3/2. 3/2 itu adalah 1,5 ya. Ternyata turun 1. Nah, 1,5 turun 1, maka menjadi 0,5. Itu untuk amplitudo yang atas. Untuk yang bagian bawah, amplitudo awalnya itu adalah min 3/2 ya, atau min 1,5. Ingat nilai amplitudo itu adalah plus minus A ya. Misalkan Mbak punya kayak gini.
Kalau misalkan ini 1, maka bawahnya ya min 1. Ya, jadi jika di depannya 3/2, maka nanti adalah 3/2 dan min 3/2. Nah, untuk bagian bawahnya, sama saja cara membacanya, turun 1. Ya, min 1,5, min 1 itu kan min 2,5. Begitu guys. Ya, oke. Ini pas banget ya. Atasnya setengah, bawahnya min 2,5. Jadi jawabannya adalah D. Coba kita untuk yang poin E ya. Amplitude bagian atasnya. Awalnya itu adalah 2. Ternyata turun 3/2, maaf. 2 turun 3/2 itu 1,5 ya. 2 kurangi 1,5, 0,5. Sama nih, benar, 0,5. Kita lihat yang amplitude bawahnya. Bagian bawahnya. Awalnya kan min 2 ya. Ingat, plus minus A. Min 2 turun 3/2, turun 1,5. Maka harusnya menjadi min 3,5. Ya, ternyata ini min 2,5. Oke, maka yang lebih tepat adalah poin D. Oke, saya sudah bahas 10 soal. Semoga bermanfaat ya, Dek, untuk belajar kalian di rumah. Assalamualaikum.